Saat seorang pemuda datang berkunjung, Raden Umar Said sedang mengajar beberapa santri di padepokannya di desa Colo, Kecamatan Dawe, Kudus. Dengan tegas dan lantang pemuda itu mengaku sebagai putranya. Raden Umar Said tak percaya dan bingung mendengar ungkapan pemuda tersebut. Karena merasa tak kenal dan kesal, pemuda itu lantas diusir dari padepokan. Namun pemuda itu tetap bersikukuh, tak mau meninggalkan padepokan sebelum Raden Umar Said mengakui sebagai anak. Nama pemuda tersebut adalah Kebo Anabra. Karena terus didesak, Raden Umar Said akhirnya mengalah. Ia mau menerima pemuda itu, tetapi dengan satu syarat. Kebo Anabrang harus memindahkan salah satu gerbang Majapahit di Trowulan Mojokerto ke padepokannya semalam. Padahal jaraknya mencapai sekitar 350 km. Kebo Anabrang pun dengan senang hati menuruti permintaan Umar Said. Pintu gerbang itu enteng saja dipikulnya. Tetapi dalam perjalanan, Kebo Anabrang dihadang Raden Ronggo dari Kadipaten Pesatenan Pati. Raden Ronggo juga menginginkan pintu itu untuk melamar Roro Pujiwati, putri Ki Ageng Ngerang. Terjadilah pertarungan sengit. Mengetahui hal itu, Raden Umar Said terpaksa turun tangan melerai pertengkaran itu. Ternyata hanya Kebo Anabrang yang sanggup mengangkatnya. Namun keberuntungan tidak berpihak pada Kebo Anabrang. Saat dia melanjutkan perjalanan, tiba-tiba terdengar kokok ayam yang menunjukkan malam telah usai dan berganti pagi. Padahal ia baru sampai di desa Rondoli, desa Mukti Harjo yang berjarak 5 km dari kota Pati. Konon pintu itu masih berdiri sampai sekarang. Itulah salah satu kisah yang beredar di masyarakat tentang Raden Umar Said yang tak lain adalah Sunan Muria. Cerita rakyat Jawa senang menghubungkan seorang sunan yang mempunyai kesaktian ataupun keampuhan lainnya, terlepas dari benar tidaknya cerita tersebut. Mempelajari perjalanan Sunan Muria dalam mengajarkan Islam adalah sesuatu yang lebih penting daripada mengikuti cerita-cerita yang berasal dari mulut ke mulut. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Ibunya bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Dalam berdakwah, Sunan Muria mengikuti metode yang digunakan ayahnya, yaitu mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebudayaan. Misalnya adat kenduri pada hari-hari tertentu setelah kematian anggota keluarga yang tak diharamkannya. Membakar kemenyan atau menyuguhkan sesaji dianggap sebagai tradisi yang harus dihilangkan dengan cara diganti dengan doa atau sholawat. Sunan Muria juga berdakwah lewat berbagai kesenian Jawa. Tembang Moco Patsinom dan Kinanti dipercaya sebagai karya Sunan Muria yang sampai sekarang masih lestari khususnya pada masyarakat Jawa. Ia mengajak umatnya melaksanakan ajaran Islam yang dikemas dalam sebuah tembang. Rakyat jelata lebih diperhatikan Sunan Muria dalam menjalankan dakwahnya dibanding berdakwah dengan kaum bangsawan. Daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar, mulai dari lereng-lereng Gunung Muria, Pelosok Pati, Juwana, dan Kudus. Sunan Muria mendapat sebutan seorang sunan yang suka menghanyutkan diri dalam dakwahnya. Artinya ia mengikuti tradisi masyarakat. Padepokan Sunan Muria terletak di desa Colo, daerah lereng Gunung Muria sekitar 800 meter di atas permukaan laut. Masyarakat tampak menyegani cara-cara Sunan Muria dalam mengajarkan Islam. Masyarakat Jawa memiliki adat budaya yang begitu kuat.
Pendekatan yang dilakukan harus hati-hati, sebab kalau tidak maka akan terjadi penolakan dari seluruh masyarakat. Sunan Muria mengenalkan Islam dengan cara halus. Ia menjelaskan dalam Islam kedudukan manusia sama di hadapan Tuhan atau Allah. Ini sangat disenangi oleh banyak orang kala itu, sebab sebelumnya masyarakat saat itu memeluk agama Hindu tersekat dengan paham kasta, di mana kedudukan rakyat jelata yang diidentikan dengan kalangan sudra berada di lapisan paling bawah. Kalangan sudra dilarang menikah dengan kalangan ksatria, begitu pula sebaliknya. Sekat antara jarak itulah yang mulai dihilangkan oleh Sunan Muria. Itulah salah satu perjuangan mengenalkan ajaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria. Makamnya yang berada di daerah Colo sampai kini masih terawat dengan baik.